Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta yang pada hari ini diwakili oleh Kepala Bidang Peningkatan Produktivitas dan Inovasi Industri, Bapak Daroni Purnama. Yang saya hormati narasumber Pak Bambang, Mas Gilang, dan Bapak Ibu peserta pelatihan e-commerce yang saya hormati dan saya cintai. Puji syukur marilah bersama-sama kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat yang sejuk ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pelatihan e-commerce untuk gelombang 2 tahun anggaran 2021. Mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tentunya membawa manfaat bagi kita semua. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup. Untuk selanjutnya, karena ini sudah gelombang kedua, maka jam juga sudah menunjukkan jam 9:20. Kita sudah molor setengah jam lebih. Untuk itu waktu sepenuhnya langsung saya aturkan kepada para narasumber. Monggo Pak Bambang dan Mas Gilang, 2 hari sepenuhnya waktu untuk penjenengan semua. Monggo. Ini tidak serius kok acaranya. Tidak serius, benar tidak serius. Ini Bapak Ibu, ini acaranya kan tidak terlalu serius, tetapi kita berharap berdampak. Jadi monggo kalau mau jalan-jalan boleh, mau lihat ke mau deketin ke narasumber silahkan, mau bertanya langsung silahkan. Yang penting interaktif karena kita mau lihat langsung hasilnya. Ye, monggo silahkan Pak Bambang, Pak Gilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa najis? Najis. Saya boleh buka masker nggak? Izin. Karena nanti nek ambekan kecuali di sini ada yang ngasih nafas buatan. Ini Bapak Ibu monggo. Grupnya udah jadi belum ya? Ntar Pak masukkan, Oke. Pak masukkan. Oh ya, Mas Gilang sekalian nanti tulisnya dimasukkan sekalian biar nanti begitu kita mulai materinya juga, nanti materi habis ini begitu Mas Gilang nanti saya masukkan ganti. Baik Bapak Ibu, ini saya Bapak Ibu, saya awalnya dari sini. Suatu saat Nabi akan masuk ke pintu masjid, kemudian di pintu masjid itu dia melihat orang yang sedang lalu lalang. Kemudian Nabi bertanya, anak muda, kenapa kamu tidak segera masuk ke masjid dan sholat tahiyat masjid? Anak muda itu kemudian menjawab, Muhammad, aku ini iblis. Kenapa? Aku ingin menggoda manusia yang sedang sholat itu. Kenapa tidak segera kamu lakukan? Aku takut sama orang yang sedang tidur. Kenapa? Ternyata orang yang sedang tidur itu pintar. Bapak Ibu, pintar ini jadi modal kita. Tentu pada saat Bapak Ibu dulu cilik, udah umur setahun melayu, ini ada yang gagal. Tapi sekarang jajal betul, akan jadi masalah besar. Kenapa? Karena pemikiran kita sudah berbeda. Inilah yang akan jadi dasar kita, Bapak Ibu pinter dan nanti bisa nularkan kepinterannya kepada yang lain. Bisa jadi suatu saat kita masuk surga bareng-bareng, karena suatu saat kita pernah di sini. Kenapa? Karena di surga tidak ada yang tidak bermanfaat. Baik. Bapak Ibu, saya ke Korea. Satu hal yang saya temui luar biasa adalah setiap kali ke sana, enggak itu profesor, enggak itu siapapun selalu dimasukkan ke kimchi, enggak ada L-nya ya. Nah, ada yang pernah ngicip kimchi? Rasanya gimana? Asam, betul. Di mana? Di sini, di mana? Di Sorwajen, Mas ya?
Salah jenis ya? Oh, dikasih oleh-oleh. Berarti kecutnya itu kan udah basi, Bu. Yang menarik apa? Semuanya diarahkan kimchi. Ibu sudah perso rasanya kayak gitu. Setelah saya amati ternyata apa? Kimchi itu miliknya UMKM, miliknya IKM. Seperti penjenengan Bapak Ibu. Terus kenapa? Pemerintah itu melindungi UMKM itu untuk berinovasi, untuk berkembang. Dan hasil risetnya, kemudian uangnya itu dimasukkan ke kampus untuk riset. Risetnya hasilnya kembali lagi ke pabrik. Samsung 20 tahun yang lalu mau digo ganjil hijau. Sekarang semuanya ngerti Samsung. Jangan pernah berharap ke Korea tuku Samsung murah, nggak bakal. Kenapa? Karena ada dumping. Orang lebih mahal di sana. Jadi Bapak Ibu, inilah langkah hebat Disnaker yang kemudian mulai mengakomodir IKM-IKM yang ada di Indonesia, sehingga apa diharapkan nanti bisa menjadi lebih hebat lagi. Oke. Ini saya waktu zaman jahiliyah. Gila. Nah, Bapak Ibu, saya aslinya sebenarnya seorang pendidik, walaupun banyak yang mengatakan ora percaya nek aku dosen kan yang percaya. Ora sing percaya, ya enggak apa-apa. Nah, besok kalau punya pasangan, anak-anaknya atau yang belum itu guru. Kenapa? Karena kalau misalnya pasangannya itu Pertamina itu mesti ngomong dimulai dari nol ya. Kalau pasangannya sales mesti sales mengatakan nanti beli satu tak kasih dua. Apalagi kalau pasangannya dokter gigi baru digoyang udah dicabut. Kalau guru gimana? Sudah selesai anak-anak? Sudah, mari kita ulangi sekali lagi. Opo. Baik, ini saya Bapak Ibu beberapa kegiatan saya ini di Ternate, ini di Mataram, ini di Jakarta, ini di Unila ya kan Unila. Ini kadang kayak artis juga. Nah, saya adalah dosen yang tidak pernah gagas kalau mau bimbingan kayak gini saya tidak ada masalah. Artinya Bapak Ibu nanti kalau misalnya suatu saat di sini mau apa istilahnya ya, nge-share sharing monggo aja silahkan. Apalagi nanti di sini diberi grup ya. Ini perbedaannya antara pinter dan tidak pinter Bapak Ibu. Pinter yang pertama itu ada di sini, remember. Artinya Bapak Ibu, kalau penjenengan pinter tapi caranya masih mengingat-ingat, itu pinter tahapan paling bawah. Jadi dalam berbisnis, dalam berusaha nanti jangan menggunakan ingatan untuk berbisnis, tapi gunakan yang ada di atasnya, understand, mengerti. Jadi cirinya kalau putra-putri Bapak Ibu nanti, ojo diajari ngapal ke. Kenapa? Kemampuannya berbeda-beda dan mesti dia salah ke. Kowe ke goblok, kowe bodoh. Pasti begitu. Jangan kayak gitu, tetapi diajari menganalisis. Ini kalau seperti ini, akibatnya seperti ini. Nih. Sehingga apa? Nalarnya akan jalan. Dia akan bisa membedakan, oh caranya jualan seperti ini. Nih, ya. Nah, kalau udah di atasnya ini udah lebih tinggi lagi. Tapi sekali lagi, jangan diajari ngapal ke, tapi belajar menganalisis. Masih anak kecil, ya enggak apa-apa. Diajari. Ini benar itu. Enggak ada usianya sampai segini ini, enggak ada ini. Dia kuliah lulus S1 59 tahun. S1 Pak. Dan pada saat lulus ijazahnya dimasukkan ke bagian kepegawaian, diterima, langsung dapat 2 SK. Pengangkatan dan pemberhentian. Iya, karena diterimanya pas usia 60 tahun. Jadi dapat 2 SK sekaligus. Yang kita contoh patut adalah semangatnya untuk belajar Bapak Ibu. Jangan pernah Bapak Ibu berhenti belajar, karena begitu berhenti belajar, maka pasti mati. Diam itu adalah mati atau tanda akan mati. Jangan pernah diam. Bayangkan kalau di ruangan ini udara diam, mati. Mau coba Bu, dibekep irungnya ini 5 menit loh. Peredaran darah kita diam, mati. Jantung diam, mati. Tidak ada yang diam. Semuanya harus bergerak, semuanya harus berinovasi. Tidak ada yang diam. Es batu saja diam, tapi nanti tetap mencair, kayak hatimu.
Ini ponakane Mbah Narito, jadi mantan. Wes. Bapak Ibu, modalnya ini yang pertama. Ini profesor komputer termuda di Indonesia, tapi ketemu kamera tetap narsis. Ini sama. Tetap ketemu kamera tetap narsis. Bayangkan hari ini 40 ya? Berapa? 40. 40 kalau hari ini semuanya membuat foto di-upload. Emang kalau satu orang fotonya cuma satu, nggak bakalan hari ini. Terus kenapa? Begitu di-upload, nanti berapa orang yang akan bisa melihat? Modalnya di situ. Marketing digital itu awalnya cuma dari handphone. Oke, pertanyaannya. Bagaimana caranya lemut iso lari 60 km per jam? Lemut. Nabrak siapa? Nabrak bis. Melawan. Betul. Caranya adalah dia nempel nenggone wongnya numpak pit motor 60 km per jam. Maksudnya, kalau kita masih usahanya kecil, tidak ada jalan lain kecuali kita harus gandul yang sudah usahanya besar. Kalau Anda gengsi, kalau Anda tidak punya kemampuan untuk cepat larinya, maka pasti Anda akan ketinggalan kecongkal-congkal. Sulit. Caranya gandul. Di dalam dunia digital, caranya adalah dengan hashtag. Itulah kenapa ketika Bapak Ibu nonton ada artis, ada orang yang sudah tinggi followernya, ya sudah hashtagin aja dia. Itu cara gandul. Cara yang lain gimana? Komen di belakangnya, di bawahnya. Komen. Wih, bagus. Pesannya gimana dong? Nah, nanti orang akan melihat. Nek caranya agama itu namanya silaturahim. Nek caranya dunia modern itu networking. Jangan pernah sekali-sekali Anda menolak handphone teman Anda. Wah Pak, saya diteror, biarin aja. Apa susahnya diteror uang? Diteror lama-lama ayo mejen dewe, wedi dewe wes, males dewe. Kecuali dia memang kepo sama Anda. Itu menderita. Jadi Anda ngepoin uang itu mesti menderita. Kenapa? Harus mencari kelemahannya, mencari kelebihannya, baru diceritakan no. Bukan itu promosi. Iya kan? Artinya Bapak Ibu, kalau Anda kepo, itu lorong. Kene iki lorong kayak gini. Loh iya, maka jangan cuma kepo. Nek kepo, sarafnya besok tekan besok mati. Mau kayak gitu tuh? Jangan. Ini adalah profesor komputer pertama di Indonesia. Ketemu kamera, tetap narsis. Foto, modalnya foto Bapak Ibu. Sama, saya juga begitu. Ini mantan, ini siapa lang? Oke, sama. Polisi juga begitu. Makanya pegawai-pegawai Indomaret itu kalau pagi-pagi udah posting, hai Kak, assalamualaikum. Kurang gimana ini sayang? Komen. Kurang buka baju. Polisi juga begitu. Kenapa? Pencitraan. Dia seolah-olah mengatakan polisi itu sekarang bersahabat dengan masyarakat, dengan anak-anak gitu loh. Artinya Bapak Ibu kalau Anda pengen hit, maka harus mulai banyak postingan yang menunjukkan produk Anda. Tidak ada jalan lain digital, apalagi kondisi pandemi. Kalau Anda tidak posting, nganggone koncone sakjane mungkin apa kok nek kurangan Satpol PP itu lho. Wong meneh nganggone koncone numpak mobil ke capture. Kirim ke rumah. Nih, sampai kayak gini, mau ngehit sampai kayak gini. Kita ada yang salah mungkin ya. Ini masih mending gitu loh. Digone kuburan itu loh. Ada yang salah kita. Ini gue bencana, makanya ada wisata bencana kan. Lu Lapindo itu di gue foto Mas Dwi, berapa itu? Siapa? Niko Channel ya? Di Mas Dwi. Niko Channel itu pertama posting Lapindo setelah 10 tahun itu yang nonton sampai jutaan. Bapak Ibu sekali lagi, ketika teman-teman di digital itu memanfaatkan orang-orang yang menderita. Jadi Anda harus pelajari kayak penderitaannya nih gono apa ya? Penderitaannya nonton panganan enak, foto. Sudah. Kenapa Anda tidak mulai kemudian membuat kemasan yang bagus, ben uang kemudian kepo, kemudian posting. Nih,
Jadi sebuah masalah itu tidak harus diselesaikan, tapi timbulkan masalah baru, ben wong tambah menderita, Anda dapat untungnya. Oh iya, Mbak Mani kok jadi panak kayak Mbak tak jilid blaserku ya Mbak ya. Kan kadang menyakit. Lah piye piye joker kepat malah ngono, jeneng ki muda dhewe. Ya malah dibahas. Tapi juga jangan salah. Pak Presiden juga kayak gini, sama saja. Jadi sebenarnya kalau masih tidak ada masalah sama sekali, Bapak Ibu. Dulu kalau ke kamar mandi ngapain Pak? Bawa apa Pak? Bobo. Keturun. Kenapa? Handuk. Iki sing salah sing takon. Yang mana yang Mas jenengan Mas. Dulu kalau ke kamar mandi bawa apa? Rokok. Nah, kejawab kuwi. Ngerokok, Mbak? Ke kamar mandi ngerokok. Sing jajak ke kamar mandi siapa? Dulu kalau kamar mandi kan kayak gini nih toh, bawa koran, ngerokok. Iya betul. Jawabannya betul. Pengalaman gitu Sekarang Apa ya? Ya kan? Dunia bisa kita rubah dari kamar enggak. Terus bawa apa? Bawa makanan ya. Kondisinya kayak gini, sehingga di dalam kamar mandi itu bisa ngedit video. Itu serius. Yang terjadi anak-anak milenial kayak gitu itu. Serius. Yang terjadi kayak gitu. Oh iya makanya di dalam kamar mandi itu mantek. Loh, di dalam kamar mandi yang sekarang itu kan wangi, orang dalam kamar mandi kayak dulu. Karena dulu kamar mandi yang di sini itu kan kempror, get. Nggak bisa, kalau sekarang kan enggak. Bapak Ibu ini dasarnya. Kalau dulu nggak ada gerambil mungkin tidak ada Samsung seperti sekarang ini. Karena ada gerambil yang mungkin berkembang pesat. Tadi saya sudah cerita Samsung bagaimana 20 tahun yang lalu. Saya pernah melihat Samsung produk pertama kali yang dibuat sampai high end itu saya lihat semuanya. Tetapi untuk masuk ruangan itu semuanya ditutup dulu, lampunya dimatikan. Baru kemudian setelah semuanya siap baru dinyalakan. Itu pun kita tidak boleh ngambil gambar. Tidak boleh. Ini beratnya dulu setengah kilo, nah ini balik dulu terus kalau ngomong. Bukan jelawan. Mau ngembal lagi deh. Oke. Nah, Bapak Ibu ini fenomena. Siapa yang masih langganan koran cetak? Enggak ada. Luar biasa Pak. Ini fenomena loh Pak. Luar biasa. Sekali lagi, ada yang masih langganan koran cetak? Enggak ada. Yakin? Yakin. Terus mari. Kenapa Pak? Kak. Oh, baca korannya orang pinjem. Oke. Oke. Ya. Itulah kenyataannya. Sadar nggak Pak? Sadar. Kalau sekarang sudah nggak pernah beli koran cetak itu sadar? Atau itu benar-benar kesengajaan? Oh sekali-sekali. Oke. Nah, TV. Siapa yang 3 bulan terakhir masih lihat TV? Intens. Lebih banyak mana? Lihat TV atau YouTube? Pak? Jawabannya benar-benar mewakili anak milenial. Bapak generasi apa Pak? Oh tahun 60-an. Ya. Usahanya apa Pak Monsewu? Makanan kering. Apa itu? Abon. Ah? Kering itu apa? Berarti sing kodok kebangetan aku ini. Terang ngerti. Benar bisa direview Pak. Oke. Dengan 3 bulan terakhir, mana ada radio yang mengatakan dua iklan naik ngomong sama saya. Nanti tak kasih dia. Tidak ada. Jadi kalau dia mengatakan iklannya naik, bohong. Kenapa? Karena siapa sih ngomongin radio? Ayo di ruangan ini yang masih dengerin radio 1, 2, wih oke. Oh, lain masalah karena mobilnya nggak ada TV-nya. Kasihan deh lo. Ganti dong. Sekarang di mobil sudah bisa internetan TV-nya.
Aku ini sopo. Oke, dalam 3 bulan terakhir banyak reklame di jalanan. Jalan dhisik. Nek cocok terus nek ora balik kayak gitu. Kenyataannya begitu. Itu di Karanganyar ada, Klaten ada, Jogja juga ada, hampir di mana-mana ada. Artinya, maaf, kesimpulannya apa? Enggak laku. Ya, sampai lu yo ngomong lu yo. Oke, 3 bulan terakhir. Nah, banyak sekarang nih mulai iklan-iklannya UMKM masuk ke YouTube, masuk ke IG, masuk ke Facebook, ke Twitter. Ini fenomena luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Nah, kalau dulu ada, kalau ada sekarang yang masuk ke TV itu ada nggak iklannya? Oh sangat jarang banget, mungkin 1 juta baru ada 1 yang iklankan. Apa mana UMKM Solo? Regane piro TV. Gilang ini produsernya TA TV, tapi mahasiswa saya. Iklannya gimana? Gini aja, satu bulan ini kamu bikin iklan berapa? 4 produk. Kira-kira itu yang di bawah, menengah ke bawah atau ke atas? Menengah ke atas. Ya, Bapak Ibu mirip sendiri. Karena kalau bikin iklan pasti yang ngerjakan harus dia. Direktur pemberitaan, proses pemberitaan juga dia. Jadi nanti jangan salah suatu saat kalau didatengin. Jangan duit. Enggak. Nih, pertanyaannya, dalam 3 bulan terakhir lebih banyak beli pulsa telepon atau pulsa data? Data. Jelas. Wes langsung disangkal ini. Dalam 3 bulan terakhir, udah. Oke, ini radio Bapak Ibu. Masih ngalami Pak Nusemi, Pak? Ini radio nih, Pak. Masih. Siapa yang masih ngalami lagi? Berarti wis tua. Nggak apa-apa, ternyata gitu ya. Dulu saat kamu yang punya cuma 1 ya, Pak? Kira-kira gitu. Dan suaranya nyetel 1 itu saat kamu denger semua ya, Pak ya? Loh iya, sekarang saya udah budek kabeh. Dulu kan bener ya, Pak? Serius Pak ya? Saat kamu itu cuma 1 ini denger semua kan? Pak udah gitu dong, iya coba aku baju tisen nih. Oke, sekarang radio ada di sini semuanya Bapak Ibu. Nih, ini ada di sebelah sini. Ada di internet juga, ada di apps. Nih, ada di Android. TV juga begitu. TV lokal pun sudah masuk sini. Kemarin kita ikut seminar di Kominfo yang ada di RRI, undang-undang digital. Jadi radio TV tahun 2022 harus berganti menjadi digital. Oke, nanti bahasan tersendiri, pokoknya gitu. Tapi di Solo dihalang-halangi, kenapa? Udah sekarang aja TV harganya berapa Pak? Iklan itu berapa biayanya? Ada restricted Pak. Nah, rata-rata yang paling murah berapa? Paling murah itu 1 juta. Wis subuh. Hah? Sama malam-malam. Jam 12 pagi. Sing nonton jemit. Berapa? 30 detik ya? 30 detik. Kalau di Instagram iklan 30 detik 10.000. Murah banget. Nah, ini masalahnya. Sekarang ada di sini. Ada di HU. Ini kacamata untuk melihat bokep. Dikasih lemah. Di sini sudah bisa melihat tayangan yang ada di kaca ini, bisa kelihatan semuanya. Nah, Bapak Ibu, sehingga kita sambil jalan pun bisa melihat sesuatu tayangan. Ini luar biasa. Tadi sudah. Nah, inilah internet. Saya teruskan. Ini kan Bapak Ibu, kenyataannya begini ya. Oke. Foto berbicara. Detailnya nanti di Gilang. Foto berbicara. Jadi, bagaimana misalnya gini. Bapak Ibu, kenapa penjualannya dalam 3 bulan terakhir kok nggak bisa hit? Mungkin bisa jadi karena pengambilan objek fotonya belum fotogenik. Anda asal ngambil foto wae. Jadi nanti ada angle-angle biar foto itu tayang. Namanya kenapa? Karena foto bokongnya Mas Ewi. Tapi nanti kita kasih Mbak, terang aja. Hah? Oh baca. Jadi foto itu akan bisa menimbulkan selera. Nanti ada warna-warna yang
Kalau makanan jangan motretnya jangan merah misalnya. Kenapa? Gila. Dan Anda mungkin tidak sadar. Jadi seperti itu akan menimbulkan selera di saraf kita. Nek mana foto yang apik warnanya backgroundnya apa? Yang lain? Hijau, betul. Hijau. Kalau Anda pakai warna hitam, udah sarafnya kita langsung menolak. Kalau Anda kuliah di ilmu komputer, nanti ada mata kuliah interaksi manusia dan komputer namanya. Jadi tata warna, kalau warna ini untuk apa, warna ini untuk apa, warna ini untuk apa. Karena menimbulkan ketertarikan atau menimbulkan meh muntah. Oke. Nih contohnya beberapa contoh seperti ini. Beda kan? Ini namanya bokeh. Bokeh, bukan okeh. Ini belakangnya blur itu namanya bokeh. Ya. Nah jenengan foto mesti sing di blur malah ngarepane mesti. Tambah tutupi matane. Iki penjahat apa-apa. Nih. Nah, ini contohnya. Mungkin Bapak Ibu, sawah seperti ini, mungkin nyawang kan beda. Tetapi begitu difoto itu menimbulkan gairah lagi, beda lagi. Nih, beda banget. Nih misalnya, ini beda. Nah, ini adalah tool-tool yang ada di kamera. Pernah melihat? Nah, sudah tahu artinya? Belum. Ya udah sama, saya juga nggak tahu. Nih, ini biasanya ada di kamera digital, ya. Bagaimana kalau misalnya kita mau motret di terik matahari, mau motret modeling. Nanti kalau mau motret modeling bilang saya ya. Duitnya transfer yang aku, saya motret Gilang. Oke. Nah, ini ada tata caranya. Kecepatannya berapa, biar bokeh kayak tadi gimana, ada, memang ada. Nah, misalnya. Ini di Hong Kong. Kalau pernah lihat, gampang foto kayak gitu gampang. Di Hong Kong ini, kalau ini di Semarang. Nah, ini di Alaska, Alaska Red. Modelnya cuma kayak gini, cuma kayak gini aja. Padahal sebenarnya di belakang ini gila, tak delete, tak cropping. Nah ini mantannya Gilang. Apa mantanku ya? Oke, nah ini hasil-hasil kita misalnya kayak gini. Ya, bokehnya tuh kayak gini loh. Nah, ini bokeh kayak gini. Yang di depan yang fokus. Nih, ini di Magelang. Nih, ini di Lombok. Kita muter sampai kayak gitu. Nah, ini Gilang. Oke, ini di Alaska. Di mantannya Gilang sampai sekarang. Oke, ini cuma kayak gini aja. Yos, ini jadinya kayak gini nih. Mantannya okeh makanya. Nah, nih, ini di mana? Pacitan ya? Ini Pacitan, ini pistol beneran, tapi pelurunya tak kono tok kesek. Wedi nek kita salah pelatuk nih. Oke. Nah, ini foto berbicara Bapak Ibu. Foto berbicara itu tanpa kita ngomong, iki ning ndi, itu jelas. Jadi, besok kalau motret terserah saya ngomong aku promosi mau enggak terserah. Saya lagi ngajari foto berbicara. Padahal ini iklan. Sekali lagi, foto berbicara. Misalnya di sini. Nah, misalnya foto di sini, kita nggak usah ngomong. Wih foto-foto ini sudah ada pelatihan e-commerce. Nah itu namanya foto berbicara, ya. Tanpa harus kayak caption. Ini juga sama ini. Ini temennya bilang lagi wawancara. Oke, ini juga sama. Jadi rambut saya itu tergantung permintaan. Kalau mau syuting, sing salon nih guyune banter banget. Nanti kalau saya mau adegan lain lagi, warna rambutnya beda lagi sih. Tergantung permintaan. Nah ini di TV Semarang misalnya, gak usah ngomong. Ini di UNS ya. Di UNS itu saya akan tanya, nanti nginepnya di mana ya? Oh, ini di Swiss Bell Pak. Kok jauh? Nanti diantar jemput Pak. Orang jawab pertanyaan. Terus habis itu saya dijemput, Pak ini Bengawan Solo. Ini Manahan Pak. Oh iya Pak, aku nih ngomong saya itu wong Solo Pak. Terkorong. Jadi ngertinya aku tuh wong Jakarta. Karena surat tugasnya memang dari Jakarta. Saya tidak kayak gini ini di UNES Semarang. Ini di Samarinda. Ya kan? Gak usah ngomong kan ini sedang apa kan gak usah ngomong. Ini di TV saya jadi host juga. Ini Gilang belum masuk nih. Jadi saya duluan saya sama Gilang masuk ke TV. Ini Burina, zamannya Burina. Iya, Rina Iriani. Loh, piye iki? Apa lah?
Oh ya. Oke. Ini di RRI, di dalam RRI ya. Aku rampung loh ya. Jadi rumah saya aku itu jenis gigolo gitu kan. Oke. Talkshow di TV. Nah ini sudah gila nih. Saya di Batam. Jelas kan? Foto berbicara. Ini di majalah tampil. Ini mantan Singdi. Dicepet kewe. Iya. Ini sekali lagi ini konsepnya foto berbicara. Enggak. Ini sama Gilang ya, Lang ya. Ini di Banyuanyar. Pernah tahu Banyuanyar Bapak Ibu, tapi yang di Boyolali. Di Banyuanyar itu Pak Komarudin namanya, Pak Lurah sana, sadar betul. Dia itu cuma lewat persen 5. Tidak ada kehebatan dan kelebihan sama sekali. Kemudian setelah diskusi, apa yang bisa diunggulkan? Ternyata di sana ada susu. Susunya itu melimpah dan harganya murah jatuh. Tapi di sisi lain ada kopi. Kopinya sangat khas, aromanya nangka. Terus waktu itu diskusinya, kenapa Pak ini tidak dijadikan unggulan? Unggulan gimana Mas? Kenapa ini tidak dijadikan komoditas? Akhirnya dijadikan komoditas dan mendapat support dari Kominfo. Sak desa itu punya internet. Akhirnya di sana pasang balon besar Cyber Village. Sak desa konek internet semua. Jadi di konten desa atau desa ini arep internetan, mesti ning Banyuanyar. Kesannya sudah begitu. Akhirnya di sana muncul biogas sekarang. Kenapa telan? Kok coba ganggu telan? Muncul biogas untuk memasak kopi, memasak tadi itu susu. Dan juga akhirnya muncul ada yogurt dan mendapat bantuan dari Departemen Perindustrian. Nah, sehingga di sana sangat terkenal sekali. Akhirnya Gilang kita minta datang ke sana. Waktu itu branding liputan atau features? Features ya. Oke, ya. Nah, nanti putar. Kopi nangka. Nangka di celana. Nangka. Oke, nah. Ini ojo ngomong iklan. Ini bir Jawa sama. Jadi bagaimana ini teman-teman di Komuning ini. Kita coba branding, sudah lagi. Nah, ini juga Lombok. Wah, oke, toko ini lagi. Oke. Ini di Unisri, ini di Karanganyar. Oh, ini Kominfo. Kok aku sih dewi ya? Tapi cini-cini sih gak bisa cilik lho ya. Wis kebukti saiki. Oke. Oke, ini di Mataram. Oke, ini sama Gilang. Ini ini Pak Lurahnya Komarudin. Ini kita ajak siaran. Bagaimana biar dia cerita tentang sukses story-nya. Nanti suatu saat Bapak Ibu juga begitu, sukses story-nya jadi komoditas. Untuk apa? Biar orang lain terinspirasi, termotivasi. Jangan pernah takut model produksi Anda dibaca orang lain. Saya ngajari orang, nanti terus aku wis iso, nanti saya ditinggal. Tidak akan terjadi Bapak Ibu. Yang ada, Anda akan makin hebat, Anda akan makin pintar, Anda akan makin kaya. Jadi ketika Anda nanti menularkan ilmunya, tidak usah dibentuk. Pokoknya koyo guru koyo aku. Nek guru silat, duit jurus 10, dikasih murid sama. Kayak muridnya mau kena terakhir diajari kuda-kuda ini gitu. Nek saya duit ilmu 10, tak kayak muridku 11. Betul, 11. Nah nanti dipinteri muridnya, yo ben. Biarin aja. Nanti kita gimana? Belajar lagi. Dapat ilmu, dikek muridnya mana? Terus begitu. Ben yang masuk surga sing dhisik aku. Oh iya aku sing ngajari kok. Iya iki. Yo sesuk golek surga swasta no. Ora kurang niku jawab, kurang akal. Mbak, selamat datang. Maaf kita mendahului ya. Rumahnya mana, Mbak? Rumahnya mana? Aku takon jenengan, aku takon rumahnya mana? Lu kan cuma situ. Kok telat? Oh, sing salah berarti sapa iki? Besok kalau telat ngomong sama pacarnya ya, jangan sama saya ya.
Ikut lagi ya. Handphone digunakan untuk apa sampai sekarang? Mengkomunikasi dong. Handphone Anda harus produktif. Sekali lagi, itu bisa menyebabkan Anda masuk neraka atau ke surga. Ini contohnya, jadi gunakan untuk editor. Jadi uang ketoknya ayu, ternyata 69. Apa? 360 69. Oh. 360. Ternyata begitu ketemu uangnya orang yang ngono kuwi. Kenapa? Gunakan ini untuk membranding produk Anda. Ada yang produk teh enggak? Ada produk teh? Teh enggak ada. Yuk, di sini saya contohnya ini. Jadi kenapa? Oh iya jelas. Enggak, saya dampingi. Termasuk nanti juga saya akan dampingi Anda. Nih, jadi kalau ngambil foto, ini di sini silakan mulai dikosongkan sekarang. Usahakan belakangnya polos. Untuk apa? Nanti bilang lebih detail. Di sini akan kita gunakan untuk teks, untuk label. Beda toh kalau misalnya di sini fotonya di situ, di sini ada backgroundnya banyak. Rasanya beda. Anda mau kasih background apa di sini? Tidak ada masalah. Mau diganti backgroundnya pun juga nggak ada masalah karena polos. Nih, ini juga misalnya. Jadi sama. Mulainya mengambil gambar dengan seperti ini. Gunakan kain putih saja. Jadi mungkin Barbie sudah dibuntel. Oke. Nih, ini anak SMP, Man 1 Karanganyar, kelas 3. Coba, kenapa? Tahu? Apa? Oh, apa lo? Saya aja Anda semua hafal. Apa yang tidak aku tahu dari kalian? Oke, nih. Jadi mulai kayak gini. Bisa jadi mungkin kita perlu talent. Nih. Oke, kenapa ya? Oke. Nah, ini Bapak Ibu aplikasi yang kita nanti pakai apa? Canva ya, ini Canva. Ini Snapchat juga silakan aja. Ini contohnya kalau pakai Snapchat. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang harus Anda manfaatkan. Usia pengakses internet itu usianya rata-rata 21 sampai 25. Tapi ingat, kalau Anda punya produk, arahkan ke anak muda, tetapi Anda juga harus arahkan itu ke ibu. Kenapa? Betul, Mak. Menteri Keuangannya di ibu, Mak. Berarti anaknya mau kejun jaluk ini ibu. Ora bakalan. Artinya berarti ketika Anda membuat produk, ini Anda harus promo juga. Cocok untuk ibu dan anak. Gitu. Bapak orang ngaruh. Bapak ngomong, aku disukai sorak, duit itu tak cekel, duit wedok iki. Apa-apa. Duit lanang yo golek dhewe kono. Nih, jadi arahnya harus ke sana. Sehingga di sini harus dimanfaatkan. Digitalnya harus diperkuat Bapak Ibu. Ini jam akses. Artinya pada jam ini promo Anda harus gencar. Nanti saya kasih lihat jam berapa kita bisa upload. Nih. Ini jam ini peak season. Oke, ini juga ambil di sini. Porsinya ternyata menggunakan handphone lebih banyak. Banyakan yang pakai komputer atau pakai handphone? Handphone. Udah dijawab. Sudah. Nih, sama ini. Ternyata yang paling banyak ini dari 171 juta. Oh, ini. Ternyata di Indonesia ini kondisinya. Oke, dan sebarannya ternyata Jawa yang tidak sebesar Kalimantan. Kalimantan ini hanya 6,6%, sangat kecil. Papua cuma 10. Jadi kalau Anda mau berpromosi bisa diarahkan ke sana. Nih, di Jawa bagus juga karena loadnya tinggi, Tapi Anda harus punya segmentasi. SAS FM dan PAS FM kemunculannya tahun 20 tahun yang lalu. Itu membuat saya hebat, kagum. Dalam satu gedung ada 2 radio sekaligus. Iya ya, ternyata segmennya beda. Segmennya harus ditembak dulu. Bidikannya harus tepat. Karena kalau enggak, kita akan meleset.
Nih, sama. Ini surveinya Abji. Sama, ada di sini. 15 sampai 19 tahun ini paling tinggi. Artinya, Anda kalau punya segmen ini harus ditembak. Nah, ini sama. Ini pulau-pulaunya sama. Ini hampir sama, mirip. Oke, sama. Nah, oke, mirip ya. Mirip. Ini digital. Bapak Ibu, kalau Anda mau memang lebih fokus, ya pakai yang IGS atau FBS. Bayar memang. Dan memang jangkauannya lebih besar. Anda bisa target usia berapa sama berapa sampai berapa yang dibikin. Laki-laki atau perempuan atau laki-laki dan perempuan. Lokal mana? Misalnya Solo saja. Ya sudah, yang Solo saja yang akan melihat iklan. Karanganyar, ya sudah Karanganyar yang hanya bisa melihat iklan. Solo, Karanganyar, Sragen, ya hanya 3 kota itu aja yang bisa melihat iklan. Memang lebih fokus, cuman memang bayar. Bayarnya bukan ke saya loh ya. Aku dibayar gelem-gelem wae. Rodo geleman kok. Oke. Nih, memang lebih fokus. Jadi, sebenarnya ketika Bapak Ibu itu punya akun makin banyak, postnya makin banyak, sebenarnya kita yang dimanfaatkan sama Instagram. Jadi kita itu dihapusin yang seneng ya ini. Besok Anda harus bisa membohongi orang, tapi yang dibohongi itu bangga gitu loh. Biasanya gitu itu menciptakan database. Mirip. Nah, ternyata Facebook yang paling besar. Kenapa? Facebook ini gak wong sugih. Ini segmentasinya. Kalau Anda yang ditembak, itu artis, Anda harus ke Twitter. Oh, anak muda, harus ke anak gila. Anak muda, makanya yang ditembak Instagram. Anda tahu tempat makan enak di mana? Instagram. Tempat wisata bagus? Instagram. Ketemu konco SD? Facebook. Ya kan? Ini harus dicermati, ya Mbak. Umurnya berapa? Berapa? 16. Mbak Yepi. Aku jadi speechless. Lagi aku speechless. Oke, YouTube. Di ruangan ini yang punya YouTube siapa? Di YouTube berapa? Saya ini dihapusi loh. Kuliah gimana? Oh udah selesai, udah sarjana. Gimana? Oh Citra Medika di depan Lotemat ya. Apa jurusannya? Medis. Wih, dolor-dolor kabeh, Mbak. Nanti. Hah? Iya. Betul. Oke. Aku mau ngomong apa, Mas? YouTube, punya YouTube. Pertanyaannya punya YouTube nggak, Mbak? Ini masih mau orang jawab pertanyaan. Udah kejadian orang lulus nih. Untung dosennya. Makanya gitu. Jawablah apa yang ditanyakan. Jangan menjawab apa yang tidak ditanyakan. Jadi sampah. Aduh, dipotong, Mbak. Ya, jadi siapa lagi punya YouTube? Habis ini punya Bu? Punya? Oke. Habis ini nanti kita punya YouTube semuanya. Untuk branding. Nanti kita ajari. Berarti kita ajar, Mbak. Oke. Nah, ini surveinya memang Facebook itu nomor 2 sedunia dan akhirat. Gini ya, sama persis. Ini respondennya sama. Di sini harus dimanfaatkan. Ini adalah salah satu contoh mahasiswa saya. Pada waktu itu belum ada marketplace yang seperti sekarang ini. Dia mau treti batik yang ada di Laweyan, taruh di sini. Waktu itu sudah dapat 3 juta per bulan. Nih, Fitri Wiani juga karena dia suaminya ada di Magelang, pulangnya hanya pada Sabtu, akhirnya dilakukan motreti taruh di sini sama 2 juta dia dapat. Nih, kenapa tidak dimanfaatkan YouTube kayak gini nih, Facebook untuk kayak gini nih. Ini adalah satu contoh. Siapa yang punya wedangan, angkringan? Ini salah satu contoh yang saya terapkan. Jadi di angkringan, wedangan, sepi. Terus saya bilang, Mas,
Anda mulai dari promo. Kalau check-in Facebook di sini dapat 1 gelas teh manis. Wah nanti saya rugi. Enggak bakalan. Bapak Ibu juga harus mulai buat promo-promo seperti itu. Misalnya, kalau Anda bikin testimoni produk saya, Anda akan mendapatkan produk ini apa seperti. Gunanya untuk apa? Mancing. Teori agama berkorban. Kalau Anda ingin mendapatkan yang besar, maka harus diawali dengan korban yang kecil. Kok lengkap ya? Kenapa? Kau harus korban. Makan. Kita lapar, Anda lapar. Harus makan. Makan itu, emang langsung panganan ngarepan pulang juntal? Enggak. Harus kerja. Kerja itu berkorban. Setelah didapat, wes pakai lagi loh. Bisa ngarepe dhewe. Kita harus berkorban ngambil dan dimplok. Sampai di situ? Enggak. Neng ini kudu dikunyah. Bukan sampai di situ, harus diulu. Itu semuanya berkorban. Jadi kalau Anda pengen publish, pengen hit, harus berkorban. Sekecil apapun. Teori berkorban ini adalah promosi. Nih, ya. Dari sini kemudian akhirnya apa? Akhirnya warung makan itu ramai. Kenapa? Begitu orang cek di Facebook, dapat 1 gelas. Akhirnya kan mereka terus jikut mendoan, jikut nasi dan sebagainya. Kecuali dia orang WC nih. Minum, wes mulai. Iya kan? Ada lagi. Karena di situ ada internetnya, neng kalau internet kok, cukup gelas teh sak gelas kok, nganti lambung, nganti 3 jam internet kok sak gelas kok. Neng ngombe diwit-diwit. Salah kena itu. Mina di sini. Ya kan sama jenengan. Oke, tembak gitu. Nih, tapi ini jadi masalah. Jangan sampai seperti ini. Ini masih tas saya. Oke. Ini ya, nenek mau mati masih diajak selfie. Hati-hati ini. Nah, ini sama. Kuliner ini paling banyak. Katanya hari ini banyak yang kulineran ya? Banyak yang kulineran? Ada berapa sih yang kulineran? Orang kok jauh yang ini masih banyak. Dan itu kan sing goni ya. Ora tinggo goninya. Oh iya, sepatu bareng goni. Saya kemarin sempat terkagum-kagum iki piye cara nggawe. Ora gatelen. Untung tidak pakaian dalam ya goninya. Udah salah. Kode itu, Pak. Nanti diceritakan ya gimana kok goninya itu bisa jadi gitu nanti di podcastan-nya. Oke. Ya. Custom. Saya mau custom apa? Sesuatu itu jadi dhuwur nih. Oke. Nah, ternyata yang paling banyak wanita. Kenapa?